Ya baik, selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah, hadir kembali ke hadapan Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, Indonesia harus tahu bahwa keamanan nuklir di Indonesia ini adalah merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menjaga keamanan di negara. Ada beberapa langkah sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Bapeten, yaitu adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Kita akan bahas malam hari ini terkait dengan nuklir, terkait dengan keamanan nasional dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio Talk to iNews. Saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Di ujung sudah ada Kepala Bapeten, Profesor Dr. Djazi Eko Istianto. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Ya, kemudian di tengah sudah ada Prof. Ofsatar Sinaga, pengamat hubungan internasional. Selamat malam. Kemudian juga Kepala Bakamla Republik Indonesia Laksmana Madya TNI Ari Sudewo. Malam. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kami sangat berharap adanya informasi dari Anda Bapak-Bapak kepada pemirsa bahwa seperti apa sih sebenarnya kekuatan nuklir di Indonesia, kaitannya dengan keamanan dan juga pengawasan. Saya ke Prof. Djazi terlebih dahulu, kalau memang ada banyak sekali pemanfaatan yang bisa kita lakukan dengan nuklir gitu ya, tentu saja yang berkembang di tanah air. Kalau memang banyak yang dimanfaatkan, pengawasannya apakah begitu mudah untuk melakukan terkait dengan tenaga nuklir ini sendiri? Ya, selama ini kan aplikasinya ada di rumah sakit, kemudian di industri untuk pengukuran, gauging dan sebagainya, kemudian untuk penelitian yaitu batan terutama, dan untuk hal itu insya Allah itu lebih mudah daripada kalau itu namanya masih keselamatan ya. Kalau nanti urusannya dengan terorisme nuklir itu lebih rumit. Lebih rumit? Iya. Lebih rumitnya ini boleh lebih spesifik seperti apa? Karena kalau kita tahu pemegang izin mereka ya, itu kan kita melakukan inspeksi. Iya. Tetapi kalau terorisme kan kita tidak tahu kapan dia. Sebagai contoh itu terjadi tahun lalu. Jadi Perdana Menteri Shinzo Abe itu sedang di Indonesia kebetulan. Iya. Itu kantor Perdana Menterinya dihujani zat radioaktif menggunakan drone. Ya itu saya kira sudah cukup radiasinya, karena radiasi nuklir itu tidak kelihatan. Kita tidak sadar. Jadi misalnya itu di sini di atas ada drone yang melempar zat radioaktif, kita kalau nggak punya alat nggak tahu juga. Artinya memang secara kasat mata tidak akan pernah kelihatan begitu kan zat radioaktif. Dan orang yang kena radiasi nuklir atau radioaktif itu tidak merasa. Seperti kalau kita di sinar X itu kan nggak merasa. Tetapi ada dampaknya dalam 10-20 tahun lagi kalau itu paparannya berlebih. Oke. Pak, kalau terkait dengan masalah keamanan, tentu saja keamanan nuklir yang ada di Indonesia, seperti apa sih sebenarnya yang perlu dibangun begitu ya, yang mungkin bisa kita lakukan untuk saat ini dan juga untuk masa mendatang? Ya, kita tahun lalu sudah sebetulnya 2014 itu kita soft launching, kita namakan iConcept Indonesia Center on Nuclear Security and Emergency Preparedness. Kemudian tahun lalu bulan Desember diresmikan oleh Bapak Menristek Dikti. Dan itu isinya adalah koordinasi semua kementerian dan lembaga termasuk dengan Bakamla. Sudah lama kita sering latihan dengan Bakamla. Dan itu kita mencari, kita sebut aja arsitektur keamanan nuklir yang paling baik. Kan ini versi-versi, jadi kita upgrade terus, kita belajar terus untuk supaya keamanan itu bisa tercapai. Oke, evaluasi terbesar begitu kalau sampai harus dilakukan latihan bersama, apa sebenarnya yang menjadi pemicunya? Ya, kalau terjadi, kenapa harus ada latihan bersama itu kan kalau ada emergensi kan kita nggak melakukan rapat lagi tuh Mbak. Itu tinggal lebih cepat jalan, tanggap gitu. begitu ya? Iya, itu sudah membiasakan orang kalau ada ini, itu. Jadi ini karena kalau terjadi insiden atau bahkan kecelakaan nuklir, itu kan yang penting kita lakukan adalah mitigasinya. Bagaimana supaya korban dan kerugian finansialnya itu minimal. Karena itu tidak bisa dihindari lagi kalau sudah terjadi kayak gitu. Oke, saya ke Bakamla kalau begitu Pak Ari. Boleh disampaikan kepada pemirsa Bakamla ini sebenarnya apa sih Pak? Kemudian wilayahnya itu seperti apa sih Bakamla ini? Baik, terima kasih. Jadi Bakamla itu ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tentang kelautan dan Perpres 178. Tentunya sehari dari undang-undang dan perpres itu, tuntutan kemampuan Bakamla ada di patroli, surveillance system, dan sinergitas. Nah, itu akan dideploy kemana? Yaitu di wilayah security, safety, dan environmental di laut. Nah, ketika kita bekerja sama dengan Bapeten, tentunya hal-hal yang
informasi awal dari Bapeten, apa yang harus kita cegah untuk aksi dini di laut. Oke, termasuk untuk mewaspadai juga gitu. Betul. Nah, kita juga butuh alat. Apa sih tanda-tandanya radiasi dini terhadap satu pencemaran atau terhadap satu lingkungan? Satu wilayah. Nah, ini dari mana berasal? Nah, dengan jalinan kerjasama itu kita bisa sharing informasi, Pak, ini ada sirah gini, tindak lanjutnya bagaimana? Kalau di laut, itu tugas Bakamla yang ngejar. Oke. Nah, ketika sampai ke darat, ya silahkan. Artinya tidak ada tumpang tindih begitu ya dalam melaksanakan tugas, karena sudah memiliki wilayah masing-masing. Betul. Jadi tapi kalau ya terkait dengan latihan bersama itu tadi Pak, apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam pokok latihan bersama itu? Nah, sendiri? dalam sinergitas, tentunya karena mungkin saya juga berasal dari Angkatan Laut atau bagaimana, yang mungkin tentang nuklir itu juga asing. Ya. Tapi kita harus bisa mencegah dan melihat bagaimana. Nah, ketika terjalin latihan bersama, ada jalinan komunikasi. Ada hal-hal yang kita ketahui yang mungkin selama ini kita nggak ketahui. Sejak kapan latihan bersama itu digelar antara Bapeten dan juga Bakamla? Ya, kira-kira 3 atau berapa tahun yang lalu ya, Pak ya? Yang terakhir bulan Maret aja. Bulan Maret dan nanti tahun September. 2016 ini, oke. Di bulan September itu juga kita kan melaksanakan latihan bersama. Bagaimana sih meningkati kalau ada hal-hal kayak gitu? Terus apa di laut misalnya ada tanda-tanda yang kita dapati atau ada kapal yang kita curigai berdasarkan informasi yang dari monitoring sistem Bapeten punya, kita integrasikan, kita bisa tracking kemana itu tujuan. Artinya sudah bisa diketahui dari jarak tertentu begitu ya? Iya betul. Kalau itu cuman hanya lintas damai punya negara lain, ya kita cuman mengawasi. Apakah ada kebocoran atau ada pengaruh apa? Karena kita sudah terjalin dalam latihan bersama, ya kan lebih mudah. Sehingga kontak poinnya siapa, ini siapa. Ya, saya ke Opsatar kalau begitu, Prof. Kalau Anda lihat 2 lembaga ini sendiri cukup berperankah di Indonesia? Saya menganggap kurang ya. Kurang? Kita harus jujur kalau sekiranya ada sebuah gerakan nuklir di wilayah laut kita yang begitu luas, saya tidak yakin Bakamla punya alat deteksi dini yang luar biasa, kemudian Bapeten bisa memberi masukan secara lebih awal, secara komprehensif tentang apa yang terjadi. Oh, Anda sendiri tidak yakin ya? Tidak yakin, kalau Bakamla punya alatnya? Iya, kita harus jujur ya. Pada saat-saat tertentu kan Bakamla ini sebenarnya ada sebuah lembaga yang yurisdiksi hukumnya itu sipil. Sedangkan di hal-hal yang sifatnya yurisdiksinya kemiliteran atau yang sifatnya lebih ke politis itu kan ditangani oleh Angkatan Laut. Pada saat-saat tertentu saya kira Bakamla, Bapeten itu kalau ada sesuatu paling-paling jadi pemadam kebakaran lah. Ya. Baru lapor, udah itu nanti yang menindak bukan mereka gitu. Saya punya keyakinan pada kondisi sekarang ini situasi konsep security itu sudah bergeser mulai dari environmental sampai kepada human security, harus kepada konsep yang terakhir yang paling dini saya kira comprehensive security. Nah kalau itu yang dikemukakan dalam konsep komprehensif, barulah bisa dilihat buktinya bahwa Bapeten itu menunjukkan peran di belah mana. Lalu Bakamla di peran yang sebelah mana lagi. Walaupun mereka sudah ada latihan bersama di antara keduanya. Iya, latihan bersama boleh latihan bersama. Tapi jujur saja kalau seperti tadi apa yang terjadi misalnya sesuatu diledakkan di atas terus kemudian pengaruhnya berada di air, kita juga nggak bisa tahu. Dan banyak negara yang sekarang, contoh sekiranya kita ambil contoh misalnya Prancis. Prancis itu dulu masyarakatnya menolak nuklir. Bahkan mereka mengatakan kami benci nuklir. Tapi begitu ke sini ternyata Prancis malah merubah sifat. Dia mengatakan we cannot live without nuclear, ya kan? Dia hidup dari nuklir, dia ekspor nuklirnya ke Jerman, dia ekspor kemana-mana. Nah kita kan ragu-ragu nih, sebenarnya kita punya potensi uranium besar, kemudian ingin mengembangkan sendiri, tapi di IAEA memprotes, lalu nggak jadi. Nasibnya kita ini di bawah Iran kalau kemampuan. Tapi padahal pada dasarnya Indonesia ingin begitu kan mengembangkan itu juga. Oh ya jelas dong, satu titik nuklir, tanya saja sama Profesor Jazi, itu bisa menghidupi satu pulau loh. Tapi kalau kita sekarang capek-capek bikin tenaga listrik dari trafo, kemudian sumber air seperti yang ada di Jati Gede misalnya gitu, itu kan biayanya bukan main. Cuma nanti kita cross check kepada Prof Jazi begitu ya, apa sih sebenarnya menjadi kendala begitu selama ini sampai tidak bisa juga untuk mengembangkan nuklir itu sendiri? Apa memang benar tidak punya alat untuk mendeteksi bahwa memang nanti ada bahaya-bahaya nuklir? Ya jujur dalam konteks
Bakamla baru 1 tahun. Mulai dari Lakar, Bakor Kamla, terus menjadi Bakamla. Ya. Nggak ada. Ya, belum ada. Oke, kita lanjutkan kembali pembicaraan ini nanti di Talk to News pemirsa sesaat lagi.